Hai guys, apa kabar? Balik lagi sama aku di YouTube Sawir Max Paradise. Dan kali ini aku lagi ada di Canggu. Canggu lagi ya. Of course, karena Canggu itu ROE-nya itu paling tinggi sepulau Bali. Nah, ini ada jalan akses masuk ke villanya. Kanan kiri aku itu udah ada villa mewah juga dan udah ditempatin loh guys. Dan itu adalah jalan raya utamanya, ada Circle K. Jadi kalau kalian mau jajan, tinggal nyebrang doang. Dari villa ke jalan raya itu 50 meter aja guys. Nah, villanya ada di belakang kameramen aku. Yuk kita lihat yuk. Selamat datang di villa baru yang ada di Canggu dan akan kita review hari ini. Begitu kalian masuk, ini udah disambut dengan pintu yang besar banget terbuat dari kayu jati dan tangganya ini dari teraso kasar. Nah, masuk yuk. Ini ada mini garden sebagai entrance-nya. Belakang aku ini langsung ada teras yang langsung nyambung ke area utama di lantai 1. Aku mau nge-reviewnya nanti karena di sebelah kanannya aku ini udah ada kolam renang. Kolam renang itu cantik banget karena tidak langsung kena matahari. Jadi kalian nggak bakal gosong kalau berenang siang-siang. Ya masuk yuk. Ini kolam renangnya. Jadi ini beda dari yang lain ya. Biasanya aku nge-review villa tuh kolam renangnya tuh outdoor. Jadi kebuka langsung kena matahari. Kalau yang ini untuk ciwi-ciwi biar nggak gosong. Tapi mau berendam di siang hari. Ini cocok banget karena atasnya itu udah ketutup. Di lantai 2 ini ada kamar. Jadi memang didesain seperti ini. Terus di sebelah sana ada corner untuk kalian bisa duduk santai-santai, abis berenang mau ngeringin badan bisa duduk di sebelah sana dulu. Ini ada tempat duduk juga, ada 2 buat kalian santai-santai juga. Nah, begitu kalian selesai berenang nih, langsung ada akses ke gedung utama atau akses ke dalam. Ini pintunya tuh bisa sliding door. Tuh. Kita mau masuk yuk, tapi kita masuknya lewat sebelah sana deh, jangan lewat sebelah sini. Tapi sebelum masuk sebelah sana, aku mau nunjukin ke kalian juga, ini ada akses ke garden di belakang. Nah, villa ini tuh punya garden. Gardennya itu untuk kalian bisa santai-santai atau kalian punya anabul bisa taruh di belakang karena gardennya cukup besar menurut aku. Nah, ini aksesnya. Bisa dari samping sini. Hai, kameramen. Halo. Sini. Yuk. Nih, aksesnya cantik kan? Udah besar, lebar. Ya nggak sempit-sempit banget lah untuk 2 orang papasan tuh nggak terlalu sempitan. Terus ada area shower. Kalian kalau habis berenang, mau mandi, takut basah-basahan ke dalam, mau bilas dulu. Nah, ini ada showernya nih. Tuh. Ternyata ownernya pinter ya, dia merhatiin area untuk kalian bilas badan. Yuk, aku mau masuk ke dalam, tapi lewat depan aja. Nanti kita ketemu di dalam. Nah, ini dia area entrance-nya, udah ada teras di depannya sebelum kalian masuk ke main area. Teras ini bisa kalian taruh kasur, bisa kalian taruh apa sih namanya, meja sama kursi kecil untuk menyambut tamu. Jadi tamunya itu nggak langsung masuk ke dalam, untuk tempat nongkrong teman-teman kalian. Terus ada lampu juga, terus dikasih aksen yang kayak gini nih, cakep banget nih. Villanya kayaknya tipe-tipe tropical Mediterranean gitu loh guys. Ya masuk yuk. Aku tunjukin area dalamnya kayak gimana sih bentukannya. Nah, ini masuk main area, bisa kalian taruh kursi juga. Ini area foyer ya untuk menerima tamu. Tapi kalau misalkan tamu kalian mau langsung ke sini bisa. Ini itu namanya sunken living room. Kenapa sunken? Karena dia ndresep ke dalam. Ke sini aku tunjukin. Nah, ini kita udah ada di sunken living room. Kenapa dibilang sunken living room? Karena dia modelnya tuh masuk ke bawah. Jadi apa ya? Orang Jawa bilang tuh agak dilesep ke bawah gitu loh. Ini bisa muat kayaknya sekitar 7 orang kapasitasnya untuk duduk di sini sambil santai-santai nonton atau mau main game karena udah ada meja di sini juga. Terus di bagian bawahnya ini dikasih aksen lampu-lampu. Lampunya juga warnanya golden ya. Apa sih namanya? Agak kuning-kuning gitu. Jadi cantik deh. Setelah ke area sunken living room sama area foyer depan, di sini ada space lumayan besar. Bisa kalian taruh sofa, meja, tapi ini tidak untuk meja atau dining table area ya, bukan. Karena dining table area itu ada lagi tempatnya, bukan di sini. Tapi ini sama pemiliknya dikasih kosongan aja biar kalian bisa mau naruh apapun di sini ya. Bisa kalian modifikasi lah. Atau misalkan mau untuk area keluarga atau area yang bermain anak-anak, boleh banget. Udah ngeliat area sunken living roomnya, foyer, terus area keluarga di sini. Nah, kita masuk ke area agak belakangan. Ini masih ada dikasih space. Lumayan luas sih untuk bermain anak-anak atau dibiarin kayak gini aja biar plong, biar lega gitu. Karena di sebelah sininya itu sudah ada island. Islandnya cukup besar. Udah dilengkapi dengan 2 kursi. Buat kalian ngeracik minuman yang suka minum alkohol, bisa banget taruh di sini kayak
bikin bar lah di sini. Ini terbuat dari batu teraso juga. Udah besar banget, udah kokoh, tingginya tuh pas deh di aku. Atau kalau yang suka masak bisa motong-motong, masak-masak di sini, prepare sebelum dicemplungin ke wajan atau panci yang ada di sini. Ini kompornya kompor tanam, mereknya Modena. Terus kok nggak ada penyedot udara ya kak ya? Nggak ada, karena ini langsung cermin, ini langsung kaca. Kacanya bisa langsung dibuka. Nah, jadi udaranya langsung keluar. Ini nggak butuh penyedot-penyedot yang kayak di villa-villa lainnya gitu. Kita tutup lagi yuk. Nah, cakep kan? Terus ini udah lebar banget buat masak kalian. Kalian misalkan mama sama anak suka masak, bisa berdua masak di sini. Udah ada tempat untuk cuci-cuci. Terus ini storage-nya udah lengkap banget buat naro sendok, garpu. Oh, ini udah disediain nih. Sendok, garpu, piring. Terus ini juga udah banyak storage areanya. Bagus banget ini kitchennya, kitchen impian banget karena luas, lega, dan islandnya sih yang aku suka, pas di badan aku buat motong-motong sayur, motong-motong daging. Udah dilengkapi dengan kulkas juga, itu udah include. Jadi kalau misalkan kalian beli villa ini, apa yang ada di video ini itu yang kalian terima. Nah, di belakang kameramen aku ini baru area dining table-nya. Sebelah sana udah ada toilet. Aku bukan bilang itu powder ya, karena ada showernya. Di dalam situ ada shower. Ini tempat makan, meja makan muat untuk 6 orang, udah ada chandeliernya, cakep banget, dan ini view-nya langsung ke garden yang tadi aku bilang. Nih gardennya nih, pintunya juga sliding kaca, jadi pencahayaannya tuh bagus banget, bukaannya juga gede banget, sirkulasi udaranya tuh enak karena ini tuh hijau-hijau guys, nggak ada bangunan lagi di belakangnya. Cakep ya, cakep banget. Nih view kalau misalkan kalian dari luar di gardennya nih, aku lagi di luar tadi kan ngeliatnya dari dalam nih. Udah cukup besar, lega, ada pohon, cantik deh ini pohon. Di belakang ada pohon pisang guys. Terus di sini juga ada tempat untuk kalian bisa duduk-duduk. Jadi nggak perlu nambahin tempat duduk di sini karena areanya itu di sebelah sini. Nih kalian misalkan anak-anak nih ya, lagi baca novel, baca komik nih ya. Mah, mau masak dong, chicken nugget gitu ya. Mamanya masak di situ tuh. Terus udah jadi nih tinggal ambil aja di sini nih. Karena kan tadi yang aku bilang jendelanya bisa dibuka tuh. Bukaannya. Nah. Udah cakep banget, lega banget, sirkulasi udaranya juga udah enak banget. Tenang. Kalau malam-malam mau di sini nih ada lampunya kok. Jadi nggak bakal gelap-gelapan. Yuk kita ke dalam yuk. Oh ya, aku kelupaan satu. Di situ tuh ada tempat musola. Jadi mungkin ownernya bikin untuk teman-teman yang beragama muslim bisa pakai area itu untuk musola kalian. Nah, lantai satunya udah selesai. Lantai satu ini kenapa nggak ada kamarnya? Karena kamarnya itu di lantai 2 semua. Lantai satu tuh bener-bener untuk main area aja, untuk tamu, untuk keluarga. Untuk kamar tidurnya ada di atas. Villa ini tuh punya 3 kamar tidur. Oh ya, ada rooftopnya juga. Penasaran kan? Ke atas yuk. Kaget kan kalian aku ganti baju. Tadi tuh hampir kejebur kolam tahu. Jadi ada basah setengah. Untung aku bawa spare baju ya kan. Karena udah kebelet banget pengen nyebur, kolamnya tuh bikin orang ngiler gitu loh. Oke, fokus. Ini aku udah di lantai 2, langsung disambut sebelah kiri aku ini area office. Nah, ini cocok nih buat Gen Z karena ruangannya pas banget untuk kalian work from home atau mau dijadiin studio podcast atau kalian beauty vlogger buat di sini. Nah, pencahayaannya tuh udah bagus banget. Jadi kalian misalkan butuh pencahayaan alami, nah ini ada jendelanya, bukaannya udah gede, udah cukup besar buat kalian bisa take video atau konten di sini. Ini untuk office atau enggak studio kalian. Nah, ini ada koridor. Koridornya cukup besar, cukup luas. Juga di depan aku ini ada area juga bisa kalian taruh bean bag untuk santai-santai. Fokus aku nih, aduh, salfok banget deh aku. Begitu kalian naik tuh langsung ada atasnya tuh cantik banget guys, salfok deh aku beneran. Jadi pas kalian naik,
ngeliat ke atas nih, langit-langitnya terbuat dari kayu jati. Cakep deh, kayak hotel bintang 5 gitu loh. Bagus. Aku suka nih pemilihan desain kayak gini nih sama ownernya. Oke, ini adalah master bedroomnya. Mau lihat sekarang atau nanti? Sekarang ya? Sekarang. Oke. Master bedroomnya. Tuh, ini pintu dibuka, langsung masuk ke sini. Udah ada kasur ukuran queen size. Desainnya itu tropical Mediterranean. Jadi itu dari rotan. Lampu-lampunya, mejanya dari kayu, lemarinya juga kayu, udah cakep banget, ini cantik sih. Aku suka nih tipe-tipe yang kayak begini nih, cantik. Ini ada meja rias, udah ada mejanya, udah ada kacanya, ada colokannya buat kalian nyatok. Terus ini juga udah ada bukaan, ada tirai juga nih bisa ditarik, nah bisa dibuka tutup. View-nya hijau-hijau, jadi mata kalian tuh fresh banget. Nah ini meja sama cerminnya, ini cerminnya tuh bisa nyala guys. Nah, cantik kan? Buat ngonten juga bagus nih, pencahayaannya udah dari kacanya, jadi kalian nggak perlu ring light lagi. Oke, depannya ada space buat kalian naruh meja di sini, bisa tambahin TV. Jadi udah disediain colokan sama ownernya memang untuk taruh TV di sini, tapi nggak dikasih, kalian bawa sendiri TV-nya. Nah, toiletnya, kamar mandi. Kamar mandinya aku suka sih, ini cakep banget. Masuk yuk. Nah. Nih, ini yang penting nih tirai, jadi nggak becek kemana-mana, ada tutupannya, jadi kalian mandi tuh nggak bleber kemana-mana airnya. Udah ada wastafel, ada cermin besar, ada tempat untuk nabung. Oke, kita pindah ke kamar kedua sama kamar ketiga. Lebih kecil pastinya, karena bukan kamar utama, bukan master bedroomnya. Yuk, cek sama aku. Sebelahnya ini langsung ada kamar juga, kamar untuk anak. Nggak besar kayak yang master bedroom, cuman toiletnya di 3 kamar itu sama semua. Yuk cek kamar mandinya. Nih, kamar mandinya sama. Terus sanitary-nya ini terbuat mereknya Brezio, jadi semuanya sudah bermerek. Ini juga Brezio, yang ini mereknya Ulu guys, untuk tempat nabungnya. Kamar tidur yang ini ada ada terasnya, ada balkon. Jadi balkonnya ini view-nya langsung ke sungai di depan. Dan balkonnya juga nyambung sama kamar yang di sebelah. Semua bukaan di rumah ini tuh sliding door ya pintunya. Maksudnya bukaannya tuh dari sliding door. Udah kokoh banget, udah awet lah, ini dipakai untuk puluhan tahun. Nih, ini terasnya udah ada kaca untuk sebagai pembatasnya. Terus sebelah sini adalah kamar yang terakhir, kamar tamu. Pastinya lebih kecil daripada kamar yang kedua dan yang pertama tadi. Jadi ini koridornya menyatu lah, aksesnya barengan gitu. Bukaannya juga besar, udah sliding door. Terus lagi-lagi konsepnya Mediterranean tropical. Di sebelah kanan kirinya ada lampu terbuat dari rotan. Mejanya terbuat dari kayu juga. Ini made in Indonesia guys. Cakep banget. Kamar mandinya sama kayak yang di kamar pertama sama yang di kamar kedua. Tuh. Semua kamarnya dilengkapi dengan AC, jangan khawatir nggak bakal kepanasan. Udah ada lemarinya juga untuk taruh baju kalian. Nah, lantai 2 udah selesai, isinya kamar aja. Kita pindah ke rooftop. Yuk. Nah, ini dia area rooftopnya. Area yang paling aku suka dari villa ini karena lega banget dan pemandangannya surroundingnya itu hijau-hijau. Juga udah dilengkapi dengan aksen yang kayak ini. Ini tuh dari kayu semuanya, kayu jati. Tempat duduknya juga dari kayu. Jadi bener-bener menyatu dengan alam lah. Jadi kalian bisa santai-santai di sini. Untuk sore hari sama malam hari nggak perlu khawatir karena udah ada penerangan di sekelilingnya. Jadi buat kalian yang penasaran sama villa ini, mau viewing atau mau lihat-lihat, penasaran? Jangan lupa untuk komen di bawah, nanti akan reach out sama tim kami. Dan juga kita akan jadwalin untuk private tour bareng. Jangan lupa untuk tetap stay di YouTube Sophia Max Paradise dengan cara komen, like, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol pemberitahuan kalau kita update video terbaru mengenai properti yang ada di Pulau Bali. See you on my next video, bye-bye guys!